결국은 내 얼굴 바로 앞에 있어. 들어와. Halo Sobat MSG, balik lagi dengan narator Maga. Oke, kali ini kita akan melanjutkan bagian ketiga dari 9-10. Ya, termasuk bagian terakhir yang jelas saja masih berbeda cerita dan tetap hot. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja alur ceritanya. Oke, cerita diawali dengan seorang pria yang sedang asik rebahan sambil membaca komik. Pria ini bernama Mamat. Mamat ini merupakan seorang penggemar berat komik yang hari-harinya dihabiskan untuk membaca komik. Kemudian ponsel Mamat berbunyi. Mamat mendapatkan pesan dari seorang gadis yang memintanya untuk segera datang. Dengan cepat, Mamat pun datang menemui gadis itu. Setelah sampai, Mamat langsung menyapa gadis itu. Gadis ini bernama Ana. Ana sendiri memanggil Mamat untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sebelum itu, Mamat berkomentar mengenai baju yang dikenakan oleh Ana yang membuat Ana terlihat cantik. Yang jelas saja membuat anak ini tersipu malu. Kemudian mereka berdua pun mulai bekerja menjadi boneka yang menyebarkan brosur. Setelah lelah bekerja, mereka pun beristirahat sejenak. Di sini mereka berdua terlihat mengeluh karena kepala mereka pening karena harus berada di dalam kostum itu selama berjam-jam yang jelas saja terasa sangat panas. Setelah selesai bekerja, mereka berdua menuju sebuah kafe untuk istirahat dan makan. Saat berada di kafe itu, Mamat dengan sengaja memfoto si Ana, yang dimana Ana terlihat lucu. Hal ini membuat Ana sangat kesal terhadap Mamat, yang dimana Ana meminta Mamat untuk menghapus foto itu. Yang jelas saja Mamat gak mau menghapus foto itu karena terlihat sangat lucu. Kemudian dengan paksa, Ana ini berusaha untuk merebut HP-nya si Mamat. Karena itu gak sengaja si Mamat memeluk Ana. Mungkin disengaja ya. Karena hal itu Mamat pun terlihat canggung. Dan tidak lupa rudal benua miliknya pun jadi siap meluncur. Kemudian mereka berdua pun berjalan pulang. Tapi saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Mamat mengajak Ana melewati jalan yang jarang dilewati atau melewati rel kereta api. Yang di ujung jalannya terdapat sebuah tembok. Ya, Mamat berpikir kalau biasanya di sini tidak ada tembok, mungkin ada orang yang bangun gitulah. Di sini Ana bingung bagaimana cara mereka melewatinya. Kemudian tanpa disangka, Mamat langsung mengangkat Ana menuju atas tembok itu ya, sambil sedikit-sedikit cari untung lah dari bagian belakang dan bawahnya si Ana. Setelah mereka berhasil naik, kemudian mereka turun, tapi tanpa disengaja Mamat terjatuh yang membuat lututnya kesakitan. 15년 동안 친구로 지낸 사이인데. 여기? Sebenarnya di sini Mamat gak terlalu cedera, tapi dia berpura-pura kesakitan dan melihat ke arah sebuah hotel. Yang jelas saja Mamat meminta Ana untuk membawanya ke sana untuk beristirahat. Sebenarnya Ana pun sadar kalau ini semuanya hanyalah akal-akalan si Mamat agar bisa mengajaknya ke hotel. Setelah sampai di hotel, Mamat ini berpura-pura beristirahat, sedangkan Ana duduk di samping ranjang dengan perasaan yang canggung lah dan malu pastinya. Kemudian Mamat berkata kepada Ana, "Tenang saja, aku tidak akan memakanmu." Lalu Ana menimpali perkataan Mamat dengan berkata, "Tidak ada roh jahat di sekitarmu yang siap untuk menerkamku." Kemudian Mamat mendekatkan kepalanya ke arah Ana dan berkata, "Apakah kau pernah melakukan kejahatan?" Ana tidak membalas perkataan Mamat, malah tersenyum. Kemudian dengan mengejutkan, Mamat langsung mencium pipinya si Ana ini. Yang jelas saja Ana kaget dan tersipu malu. Lalu dengan cepat dan agresif, Mamat langsung merebahkan Ana dan memandangi wajahnya. Di sini Ana terlihat canggung dan kemudian Ana pun memejamkan matanya. Yang jelas saja membuat si Mamat langsung mengobok-obok mulutnya si Ana. Di sini terlihat Ana sangat pasrah dengan keadaan yang akan menimpanya. Keadaan yang buruk tapi enak. Tapi saat si Ana sudah pasrah dengan keadaan yang akan ditimpanya, tiba-tiba Mamat pun mengurungkan niatnya untuk memupuk si Ana. Lalu si Mamat ini pun berbaring di samping Ana. Karena tidak jadi, Ana pun mulai menggoda si Mamat. Jelas saja karena Ana ini pun merasa
dirinya sudah sangat tidak tahan dan mulai menggrepe-grepe badan si Mamat. Yang jelas saja membuat si Mamat langsung mengerahkan kekuatannya, segenap tenaganya untuk menghajar si Ana. Dan disinilah adegan yang kalian tunggu pun dimulai. Tapi sayangnya saya harus nyensor. Maaf ya. Di sini mereka berdua pun mulai menikmati setiap momen dan setiap rasa yang terjadi di ruangan itu. Tanpa sadar, si Mamat mengeluarkannya di dalam. Yang jelas saja membuat Ana pun jadi panik karena dia takut hamil. Tapi Mamat berkata kepada Ana bahwa dia akan bertanggung jawab. Walaupun kalimat ini hanyalah upayanya si Mamat untuk menenangkan si Ana, tapi sebenarnya si Mamat ini sudah sangat jatuh cinta kepada Ana. Dan film pun berakhir. Ya, inti untuk bagian yang pertama. Kita akan lanjut langsung ke bagian yang kedua. 눈도 이쁘고. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Supri. Seorang pria yang tampan, kayaknya lumayan polos kayaknya, yang sedang asik menunggu seseorang yang akan datang menemuinya. Tak lama kemudian pintu kafe itu pun terbuka. Datang seorang gadis cantik, tinggi, dan tidak lupa seksi, yang datang menghampiri Supri. Wanita ini mengatakan kalau dia sangat merindukannya, kemudian memeluk Supri. Dan wanita ini bernama Lilin. Setelah itu Supri dan Lilin langsung duduk bersama sambil ngobrol-ngobrol membahas kehidupan pribadinya masing-masing. Di sini terlihat Lilin sangat agresif, yang dimana Lilin ini mulai berani memegang-megang pahanya si Supri. Yang jelas saja Supri menjadi tersipu malu dan pikiran kotornya pun berjalan-jalan kemana-mana. Di samping itu Supri juga sangat menyukai Lilin. Secara refleks Supri pun mengatakan bahwa dia sangat menyukai Lilin. Yang jelas saja hal ini membuat Lilin kaget. Tapi Lilin pun tidak menjawab apapun dan malah tersenyum, dan malah mengajak Supri untuk menonton ke bioskop. Kemudian mereka berdua pun berangkat untuk menonton. Setelah sampai di bioskop, Supri dan Lilin memberi tiket masuk, kemudian menunggu sampai teaternya dibuka. Di sini Lilin melakukan sedikit tes kecil kepada Supri, yang mana Lilin mengatakan kalau saat menonton paling enak minum soda dan makan popcorn. Yang jelas saja Supri langsung berlari ke kafetaria untuk membeli popcorn dan soda. Dan Lilin pun merasa kalau si Supri ini lumayan peka. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam bioskop untuk menonton. Saat kondisi remang-remang dan gelap, tiba-tiba tangan Lilin menjelajah menuju selangkangan si Supri. Hal ini dilakukan Lilin karena Lilin ingin bercocok tanam gara-gara adegan film yang mereka tonton terlihat sangat panas dan juga agresif. Ya, sangat agresif. Kemudian Lilin bertanya kepada si Supri apakah dia menikmatinya. Dengan perasaan malu dan sedikit canggung karena mungkin di situ banyak orang, Supri pun mengatakan kalau iya, memang sangat enak. Kemudian Lilin mengajak si Supri untuk bermain lebih berani dengan mengajak bercocok tanam di sana. Tapi Supri mengatakan kalau hal itu tidak mungkin karena di sini sangat ramai. Ditambah lagi orang di sebelahnya si Lilin melihat ke arah mereka. Tapi Lilin berkata, abaikan saja. Tapi jelas saja si Supri masih malu untuk melakukan itu. Tapi karena si Lilin ini terus mepet si Supri sambil terus menggodanya, yang jelas saja membuat tongkat milik si Supri pun menjadi tegang tak karuan. Yang jelas saja Supri pun jadi berpikiran tambah kotor. Lalu si Lilin berkata kalau apa rudalmu sudah siap-siap untuk meluncur. Dengan perkataan Lilin ini membuat gairah kehidupan si Supri pun menjadi bangkit. Lalu Lilin mengatakan kalau Supri boleh memegang dua gunung miliknya, tapi tidak boleh kasar. Karena itu Lilin pun mulai merintih kesakitan, yang membuat seisi bioskop pun menoleh ke belakang. Ya, tepatnya ke tempat mereka duduk sih. Karena mereka sudah tidak tahan, akhirnya si Lilin melepaskan armor bawahnya dan mulai bercocok tanam untuk melangsungkan kehidupan umat manusia sambil diamati seisi bioskop. Karena itu seisi bioskop pun tidak fokus menonton film, tapi malah fokus mendengarkan aktivitas Supri dan Lilin.
Setelah film selesai, mereka berdua pun keluar dari bioskop dengan tampang mereka yang kegirangan. Kok nggak malu ya? Kemudian di besok paginya saat Supri duduk sambil ngopi seperti biasa, Supri terus mengingat-ingat kejadian malam itu saat di bioskop. Yang jelas saja Supri tidak akan pernah bisa melupakannya, yang merupakan kenangan manis di masa mudanya. Dan film pun berakhir ya. Nah, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari Nine Tails. Semoga kalian terhibur dan menikmatinya, dan mendapatkan banyak inspirasi dari film ini. Inspirasi positif loh ya. Ya, itu dulu untuk alur cerita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen. Request film juga nggak masalah. Ciao.